Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadkhulu jildu najisin bil mauti bin dibagin nakhahu bihaitsu la ya'ud ilayhi nafsun wa la fasadun law nuq'a fil ma'. Wa yadkhulu lan suci dildu najisin opo kulitnya najis. Jildu najisin opo kulitnya perkara najis. Perkara najis bil mauti kalawan mati, maksudnya ya kulitnya bangkai, najisnya karena sudah jadi bangkai. Bisa suci bin dibawin kalawan sebab bin samak, bin dibawin kalawan sebab bin samak naqo kang membersihkan opo indibal, naqo kang membersihkan opo indibal hu ing jildun. Gambaran dianggap bersih bihaitsu la ya'udu kalawan sekiranya tidak kembali. Bihaitsu la ya'udu kalawan sekiranya tidak kembali. Ilaihi maring jildun. Ilaihi maring jildun opo natsnun opo membusuk. Natsnun opo membusuk. Wala fasadun lan tidak kembali opo kerusakan, wala fasadun ay la yaqutunya, walan dan tidak kembali opo kerusakan lamun direndam opo jildun, lamun direndam opo jildun. Direndam filma ing dalam banyu, filma ing dalam banyu, guys. Jadi gini, kalau materi sebelumnya menjelaskan tentang khamar itu bisa suci dengan cara menjadi cuka. Jadi khamar yang awalnya selain haram juga najis karena karena cahaya. Bedanya memabukkan tapi jamin, memabukkan tapi enggak cair itu haram tapi tidak najis karena tidak main. Khamar perkara yang najis itu bisa suci kalau menjadi cuka dengan sendirinya, artinya tanpa diotak-atik. Nah, paham ya? Tanpa diotak-atik. Itu namanya istihalah, berubah dari khamar berubah menjadi cuka. Sekarang ada juga yang awalnya najis itu bisa suci, seperti kulitnya bangkai. Jadi dikategorikan sebagai bangkai kalau memang hewan itu mati tanpa sembelihan secara syarak. Paham ya? Mata bi ghairi zakatin syar'iyyatin. Hewan yang mati tanpa melalui proses sembelihan secara syarak. Baik, mungkin sapi atau kambing dilempar pakai sandalnya. Fahri melempar sapi dengan sandal terus mati. Nah itu namanya bangkai. Mati gara-gara dilempar sandal. Atau mungkin terpeleset. Atau mungkin ada anak kecil anggapnya seperti Mas Deren, atau mungkin seperti Acin pakai sepeda terus nabrak kambing atau sapi langsung mati. Lah itu namanya bangkai. Bedanya gini, ditabrak masih seperti normal, artinya bisa melihat, bergerak, langsung disembelih. Paham ya? Jadi ketika ada hewan yang ditabrak, entah itu kambing, ayam, sapi, masih ada waktu untuk menyembelih pemilik atau orang lain, disembelih. Nah, itu namanya bukan bangkai karena masih sempat disembelih. Paham ya?
Lumayan kan? Kalau sudah menjadi bangkai mau diapakan? Dimakan nggak boleh, orang namanya bangkai. Bagaimana kalau seperti tadi kasusnya disemparkan untuk disembelih terlebih dahulu. Sekarang gini. Seperti kulit karena bangkai tadi bangkai. Terus kulitnya itu mau diapakan kulitnya? Ya, mau diapakan? Masa mau dibuang? Yang jelas semua perkara itu mesti ada manfaatnya. Ternyata agama memberi solusi yang awalnya ini najis, kulitnya benda najis, ini bisa suci dengan cara individu disamak. Paham ya? Disamak. Disamak itu sekiranya bau busuknya itu hilang, walaupun dengan cara kotoran buruk zaman dulu ya, kotoran buruk. Mungkin dengan cara itu bisa hilang. Nah sekarang kan banyak pakai sabun, pakai apa ya, pakai sampo, terserah. Pokok yang penting sekiranya bau itu hilang. Jadi ketika gambaran bisa hilang, gambaran dianggap hilang maksudnya. Ketika direndam ternyata sudah tidak membusuk dan juga tidak rusak. Jadi menggambarkan bahwa kulit itu sudah bersih. Kulit itu sudah bersih kalau memang seandainya direndam ke dalam air dalam waktu yang singkat ternyata tidak rusak dan juga tidak membusuk. Dalam waktu singkat direndam, terus setelah direndam mungkin selesai rendamnya ternyata aman. Bedanya gini, direndam, setelah direndam aman, tapi beberapa waktu kemudian ini rusak atau busuk, itu nggak apa-apa karena rusaknya tidak setelah direndam, rusaknya beberapa waktu yang lama. Paham ya? Maka di sini dijelaskan dalam i'anahnya, nakoh itu bihaitsu launu kafil dan dibaik. Setelah disamak itu ya membersihkan kotoran-kotoran tadi, sisa-sisa darah ya dan najis-najis yang lain ya, dengan apa, dengan daun, dengan apa yang bisa menghilangkan bau tersebut. Setelah itu kalau sudah dianggap bersih, silahkan direndam. Ini praktek membuktikan itu sudah hilang atau enggak, sudah bersih atau tidak. Setelah direndam, terus diangkat kembali, ini enggak busuk, ini enggak rusak, berarti itu sudah suci. Tapi kalau memang setelah direndam diangkat, ini masih aman. Tapi beberapa waktu kemudian baru rusak, baru busuk, itu nggak apa-apa. Paham ya? Karena rusak dan busuknya bukan pas setelah direndam, tapi sudah beberapa waktu yang kemudian baru rusak. Itu nggak menjadi masalah. Wal muradu la ya'udu lahu dzalik an qurbin. Yang dimaksud bahwa tidak kembali membusuk dan rusak itu angkurbin dalam waktu yang dekat. Amma law ad ilahi ba'da muddatin tawilatin ini. Adapun kalau seandainya kembali membusuk atau rusak tapi ba'da muddatin tawilatin, setelah waktu yang sangat lama, fala yadur, maka itu tidak menjadi masalah.